Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Kita berbicara tentang Erick Thohir dulu. Bagaimana Erick Thohir dalam beberapa hari terakhir ini terus menghiasi berbagai macam pemberitaan, ya, terutama ketika ia menghidupkan kembali peluang ya dari Justin Hubner. Ya, yang sempat dulu coba untuk dinaturalisasi bersama dengan Ivar Jenner, ya, bersama dengan Rafael Struijk, tapi kemudian tertunda karena ada sesuatu hal sehingga tidak jadi diteruskan. Padahal DPR, ya Komisi 3, Komisi 10 sampai ke sidang paripurna DPR itu sudah mengetok bahwa Justin Hubner ini bisa diteruskan untuk bisa menjadi WNI atau pemain yang kita akan ambil nantinya bermain di tim nasional, karena tinggal menunggu Kepres dari Presiden. Kemudian akan ada ambil sumpah dan pengurusan soal alih status, ya, federasi. Nah sekarang Erick Thohir ya diam-diam kemudian menghidupkan ini, dan nantinya Justin Hubner sebentar mungkin sampai di November ini jika dikebut habis atau di awal Desember sudah bisa dia ambil sumpah selesai, tinggal pengurusan alih status federasi dari KNVB ke PSSI. Dan dia bisa bermain bersama dengan tim nasional Indonesia. Paling tidak ke Qatar bersama dengan tim senior kita di bawah STY. Karena di Qatar itu kan kita akan bertanding di putaran final. Nantinya di sana tanggal 12 Januari sampai dengan 10 Februari. Jadi peluang bagi Justin Hubner ada di sana. Nah saya coba untuk mengontak Ketua Umum PSSI. Ya, saya mengontak semalam. Sekaligus melihat luar biasa ini Pak Ketua. Bagaimana seorang Justin Hubner yang terus mendambakan bagaimana dia bisa ingin menjadi pemain nasional Indonesia, sempat tertunda, akhirnya ini hidup kembali. Dan bahkan ini sudah selangkah lagi ya, dia akan bisa mendapatkan kewarganegaraan dan bermain bersama dengan tim Garuda kita. Erick Thohir ternyata diam-diam membuat suatu gebrakan. Di sini yang saya bilang, ini ada semacam operasi sunyi senyap yang dibuat oleh ketua. Dan saya mengucapkan selamat kepada Pak Erick yang disambut dengan baik oleh Pak Erick. Nah, kita dalam rangka pembicaraan itu, saya coba untuk mengusulkan kepada Pak Erick, Pak Ketua, bagaimana kalau tambah lagi untuk berikut next? Sekarang kan pemain belakang sudah banyak, sudah berjibun nih. Belum lagi kalau ada sudah Jai Isyas nantinya dan Nathan Joe, ini semakin kuat di belakang. Ya, kedepannya bagaimana? Ya, dengan saya memberikan tentunya usul ini, solusi perlu tambah di lini serang. Nah itu yang Pak Erick juga mengatakan, ya iya, memang sedang dipikirkan ini, akan dimatangkan itu. Ya, ketika dia tanya siapa-siapa aja, saya pikir ya gelandang serang satu, dan pemainnya ada di depan, mau striker, dan pokoknya pemain bisa bermain di sisi flank juga nggak apa-apa. Yang penting ada pemain di garis depan. Karena kita tahu bersama kalau bicara di garis depan, sekarang kan pemain-pemain kita bagus ya. Malah ada satu dari Ado Den Haag, ya, Rafael Struijk, ya, itu kan ada di depan, sudah dinaturalisasi, sudah resmi menjadi pemain Indonesia, tidak perlu lagi kita bicara naturalisasi karena mereka sudah resmi menjadi pemain nasional kita, pemain Indonesia. Nah ada Ramadan Sananta, ada Dimas Derajat, masih bagus kan, ada pemain muda seperti Hoki Caraka yang juga masih bisa diandalkan. Nah kalau tambah satu lagi, ini akan jauh lebih bagus. Itu yang saya usulkan kemarin malam ketika kita bicara dengan Pak Erick, dan Pak Erick menjawab, oke. Nah satu lagi, itu gelandang yang perlu dipikirkan lagi. Pak Erick juga bilang ini oke. Nah saya bilang saya mohon izin dulu ke Pak Ketua. Saya akan bisa berbicara di konten YouTube Bung Ropan untuk hal ini, tapi memang nama belum boleh disebutkan. Ya saya sudah tahu sebenarnya, tapi ini akan menjadi rahasia bagi Pak Erick. Ya, biarlah beliau yang nantinya akan mengumumkan seperti yang dilakukan ketika Justin Hubner itu muncul ke permukaan. Kan ketika semua orang tidak tahu pasti sudah selesai lah. Pergerakan itu datang ke Kevin Dix, ya semua akan melihat ke sana, wah ini Kevin Dix bagus, pemain Copenhagen, ya tapi kemudian muncul kan dengan Justin Hubner, wah yang sekarang bermain di tim U21 Wolverhampton Wanderers, dan tidak ada yang menduga sama sekali. Sama juga ketika banyak yang berbicara tentang Miss Hilgers, ya pemain juga bagus yang akan dinaturalisasi, bahkan orang tuanya dikatakan mamanya sudah ada di Bali, banyak yang rumor berkeliaran ini kan. Tapi muncullah Jai Isyas,
tidak ada juga yang bisa menduga ini. ISIS datang dan akhirnya bertemu dengan Pak Erick Thohir. Jadi langkah-langkah Pak Erick Thohir sekarang memang sulit untuk ditebak, tapi ketika saya mengusulkan dengan satu gelandang dan satu pemain di lini serang, beliau setuju. Benar, dia juga berpikir ke depan. Ya. Tapi tolong dirahasiakan namanya dulu, biarlah. Nah, saya akan mengumumkan secara langsung. Nah, sekarang memang lagi dilihat-lihat. Mendekati grade A atau di grade A, pokoknya semua itu akan menjadi pilihan bagi Erick Thohir. Akan juga berbicara langsung, tukar pikiran dengan STY, karena pasti STY juga harus tahu. Ya, sesuai dengan keinginan STY, baru Erick juga akan menyetujui ini. Tapi kalau Erick dan STY sudah bertemu, dan nantinya akan berbicara, ini bagus. Ya, untuk ambil langkah ke depan, karena mungkin ini akan berjalan pada 2024 ya, untuk ke sana. Sekarang masih diurus bagaimana untuk penyelesaian tahap demi tahap dari Jai Isyas. Sekarang sudah masuk ke DPR, Jai. Semoga cepat ini akan bermain di Piala Asia, paling tidak kalau cepat ini. Atau ketika di kualifikasi Piala Dunia melawan Vietnam. Ya, paling tidak akan tampil di sana, karena di tahun 2024 ada Vietnam, Irak akan datang ke Indonesia, dan juga Filipina akan datang ke Indonesia. Karena kita akan main 2 kali keluar dulu di November ini. Ya, tanggal 16 ke Irak, dan kemudian tanggal 21 kita ke Manila. Nah, Jai dikebut di sana. Nathan Cho juga beriringan untuk masuk ke sana. Dua-dua pemain belakang. Jai bisa bermain di bek tengah, bisa di gelandang bertahan. Nathan Cho juga begitu, di bek kiri. Sehingga bek kiri ini sudah padat di sini. Karena ada Sain Patinama, ada Pratama Arhan, ada Edo Widiansa. Bagus tambah dengan Nathan Cho, ini makin kuat. Tapi karena dia masih berusia 21 tahun, dia bisa di switch juga bermain di tim U23. Karena tim U23 kita akan bertarung di Qatar juga. Tahun depan di antara April-Mei. Nah, di sana akan menjadi kekuatan. Dengan adanya Justin Hubner, itu akan menambah daya kekuatan di belakang mengerikan. Karena kan di sana ada Elkan Bagot. Kalau semua diizinkan oleh klubnya bermain di U23 Piala Asia di Qatar. Ini yang membuat Erick ini agak pening juga berpikir bagaimana klub-klub yang ada di luar, terutama pemain abroad kita, itu diizinkan. Kalau Justin ada di sana, Nathan Cho bermain, Elkan Bagot, wah ini luar biasa. Karena kita punya Pratama Arhan juga yang bisa diandalkan di posisi kiri. Ya, ada Ivar Jenner, kemudian ada Rafael Struijk di depan. Komplit sudah pemain kita kalau bicara di U23. Nah, sekarang orang akan bertanya-tanya. Bahkan sampai tadi juga banyak yang Bung, sudah tahu nggak? Saya sudah tahu bagaimana di pikiran Erick, dan kita sudah berbicara semalam kan. Pemain gelandang ini, pemain depan ini. Namun tetap itu menjadi rahasia. Tidak boleh juga saya ungkapkan di sini untuk mendahului beliau. Kita harus bisa menghormati, biarlah ini menjadi tugas bagi Erick juga bersama dengan STY untuk menggodok nama-nama ini, dan akan dipilih nantinya 2 gelandang. Ada yang bilang ini Bung Ropan kalau nggak salah ini Tom Haye akan masuk. Ya silakan, bisa berpendapat, lakukan itu. Banyak kan gelandang-gelandang juga masih dilihat, karena mungkin Erick akan memantau siapa-siapa yang terbaik. Ya, lebih bagus kalau yang lebih muda kan lebih enak, karena bisa dipakai untuk masa depan. Artinya kalau dia bisa bermain 10 tahun ke depan kan bagus. Seperti Nathan Cho, Jai Isyas juga masih muda kan, dengan 23, ya. Apalagi dengan Justin Hubner masih 20. Ya, artinya seperti mereka-mereka lah, geng-geng mereka ini kan, Ivar, Rafael, semua masih muda-muda, sehingga untuk bermain jauh ke depan bersama dengan tim nasional kita itu panjang. Nah, kita akan menjadi sebuah kekuatan bukan saja di Asia Tenggara, tapi bisa berbicara di Asia. Nah, Erick sebagai ketua umum juga membidik sejarah jika bisa kita lolos ke fase ketiga di Piala Dunia ini untuk zona Asia, kan terbuka peluang untuk bisa mengambil 1 di antara 8 tiket yang secara otomatis lolos ke Piala Dunia 2026 ketika Amerika, Meksiko, dan Kanada menjadi tuan rumah. Itu kan yang akan diincar. Paling tidak kalau itu dia akan ambil di peringkat ketiga dulu, dan peringkat keempat untuk digodok mencari 2 pemenang lagi. Karena nanti di fase ketiga itu, Piala Dunia kalau kita lolos, kita bisa melewati grup F. Ada Irak, ada Filipina, dan Vietnam. Ya. Di sana ada 18 tim. 18 tim itu dibagi 3 grup, 6-6-6. Diambil juara dan runner-up langsung lolos. Berarti ada 6 yang lolos lebih dulu. Nah, 2-nya akan diambil dari peringkat ketiga di A, B, C, dan peringkat keempat di A, B, C. Itu bertarung lagi. Diundi jadi masing-masing 2 grup, masing-masing grup 3. Ya kan? Karena ada 6 kan. Juara 3, juara 4, 3 juga. Nah, dibagi 2, jadi 3-3 ini. Juara grup langsung lolos untuk melengkapi yang 6 yang tadinya sudah lebih dulu lolos. Ya, juara runner-up di 18 tadi. Nah, itu yang 2 nanti ikut di sini melengkapi 8. Nah, nanti di juara, di runner up, nanti di sini di 2 grup itu ada runner up-nya, itu yang baku hantam lagi untuk playoff.
Ya, home and away. Playoff ini Asia punya jatah yang punya kemungkinan bertarung dengan wakil dari Amerika Selatan. Karena Amerika Selatan dengan slot mereka ada 6 tim langsung lolos ke 2026, peringkat ke-7. Ya, siapapun itu, mau Chili, mau Peru, mau Venezuela, siapapun, mau Bolivia, itu akan bertarung dengan satu jatah dari wakil Asia. Nah, jadi Asia kalau lolos itu bisa 9. Nah, Indonesia ambil di sana aja dulu. Jangan dulu langsung ambil di atas. Karena di atas pasti kan kuat-kuat semua yang akan lolos nanti di 18 itu akan berkumpul. Itu bisa ada Korea Selatan, udah pasti Jepang, Iran, Arab Saudi. Ya itu kan mereka yang diunggulkan. Australia, Qatar, semua kan diunggulkan di sini. Tapi kita ambil di bawahnya. Nah, ini bagus untuk cari 2 slot terakhir itu dari Asia. Memungkinkan. Makanya banyak pemain-pemain naturalisasi yang coba dilakukan oleh Erick Thohir. Nah, termasuk dengan pembicaraan semalam. Ketika itu terjadi, tapi tunggu dulu, Bung. Jangan dulu diumumkan. Jangan dulu dibicarakan. Nah, itu Erick Thohir bicara di medsos yang dari tadi pagi ya sampai saat ini ada gelandang dan ada pemain depan. Di belakang sudah cukup. Cuma semua belum tahu. Ya, siapa itu? Ya, saya tidak mungkin untuk bisa memberitahu dari sekarang karena sudah komitmen. Ya, hanya untuk bisa naik di konten saya, tapi namanya tidak boleh karena ini masih dalam penggodokan. Tidak boleh berspekulasi dulu. Walaupun itu nama sudah ada, itu gelandangnya, pemain depannya juga sudah ada. Pemain depan ini kan banyak. Ya ada Milian Manhoef, sudah bisa Ragnar Ormangun, ya, Ilyas Alhaf yang bisa ada. Ya banyak lah. Ya Silstra, kemudian ada yang bisa bicara lagi dengan nama lain, Delano lah, macam-macam banyak. Tapi sudah ada di kepala Erick Thohir nama yang dia inginkan. Tinggal berdiskusi dengan STY tentunya. Ada waktu yang tepat, beliau akan membuat sentakan lagi. Kejutan lagi lewat pengumuman dari Ketua Umum. Oke, sampai di sini teman-teman. Saya berbicara dengan kemungkinan yang ada karena kita sudah berbicara tadi malam juga dengan Pak Erick. Cuma beliau bisa bilang dirahasiakan dulu. Silakan bikin konten Bung Ropan, tapi untuk nama-nama jangan dulu disebutkan karena ini masih menjadi rahasia bagi beliau. Semoga bisa mendapatkan pemain-pemain yang top, yang bagus sehingga tahun depan tim nasional kita bisa naik terus, ya, terbang tinggi. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao.